Dia menempelkan lilin panas ke pangkal kukunya. Lalu dia menekan sebuah berlian besar ke dalamnya. Dengan memakai kacamata, dia memeriksanya dengan saksama. Berlian itu hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah kuku. Sebuah rencana berisiko mulai terbentuk di pikirannya. Keesokan harinya, seperti biasa, dia melakukan clock out. Saat melewati lobi, jantungnya berdebar kencang. Dia berusaha bersikap normal. Namun begitu dia sampai di dekat pintu keluar, berlian itu tergelincir dari kukunya dan jatuh. Suara tajam menggema di seluruh aula. Semua mata tertuju padanya. Dia membeku. Seorang petugas keamanan datang dan mengambil berlian itu. Dia mengamatinya dengan saksama. Itu jelas milik perusahaan. Saat itu juga dia tahu bahwa dirinya tertangkap. Tak ada jalan keluar. Dia harus membuka tangannya. Di bawah manikur yang baru, tersembunyi puluhan berlian curian. Petugas membawanya pergi. Syukurlah itu hanyalah mimpi buruk. Namun sebagai karyawan senior di perusahaan perhiasan ini, dia benar-benar dipecat tanpa belas kasihan. Tidak ada satu sen pun kompensasi. Setelah mengabdi bertahun-tahun, dia memutuskan untuk mengambil apa yang menurutnya adalah haknya. Namun semua berlian perusahaan tersimpan di dalam brankas setebal 6 kaki. Dan kode brankas itu hanya diketahui oleh bos. Sebagai asisten pribadi, dia tahu bahwa bos tidak akan pernah menyimpan sesuatu yang begitu penting di kantor. Pada sebuah pesta di rumah bos, dia diam-diam menyelinap ke ruang kerja. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki. Bos sedang datang. Dia cepat-cepat bersembunyi di atas dan memperhatikan bagaimana bos membuka brankas. Setiap angka terpatri kuat di ingatannya. Setelah bos pergi, dia sendiri membuka brankas kecil itu. Dia sangat ketakutan. Kode brankas utama kini dia miliki. Dia merasa sudah siap. Tetapi keesokan harinya, perusahaan memasang kamera keamanan di pintu masuk brankas. Seluruh rencananya hancur berantakan. Dia berdiri di lorong dengan pikiran kosong. Saat itulah dia bertemu David, petugas kebersihan. Dalam beberapa bulan lagi, David akan pensiun dan ingin menikmati masa pensiun dengan nyaman. Dia juga menginginkan berlian. David telah bekerja di sana selama 40 tahun. Dia mengenal setiap sudut gedung dan bersahabat dengan semua penjaga. Tak seorang pun pernah mencurigainya. Yang terpenting, dia telah menemukan kelemahan sistem. Meski ada 8 kamera, semuanya hanya terhubung ke 4 monitor. Artinya tayangan kamera berganti setiap menit. Itu memberi mereka tepat 1 menit untuk membuka brankas dan mengambil berlian. Mereka segera bersekongkol. Rencananya adalah menyembunyikan berlian di dalam termos milik David. Dia membawanya setiap hari, dan para penjaga tidak pernah memeriksanya. Pada hari pencurian, David membersihkan seperti biasa. Begitu giliran malam dimulai, dia berlari secepat mungkin sambil mendorong kartu kebersihannya ke pintu brankas. Namun saat tiba waktunya membuka kunci, tangannya terus gemetar. Dia terlalu lama, jantungnya terasa mau meloncat keluar. Untungnya, mereka punya rencana cadangan. Dia menelepon kantor keamanan dari telepon umum. Seorang penjaga berdiri untuk mengangkat telepon. Saat penjaga kembali ke layar, David sudah berada di dalam brankas. Keesokan paginya, dia datang bekerja dan berpapasan dengan David yang baru menyelesaikan shift malamnya. Mereka saling menyapa seperti biasa. Pandangannya tertuju pada termos di tangan David. Dia mengira rencana mereka berhasil. Namun ternyata tidak. Di dalam termos David tidak ada berlian, hanya kopi biasa. Ketika bos membuka brankas dan memintanya masuk untuk menghitung stok, dia membeku. Brankas itu benar-benar kosong. Setiap berlian telah menghilang. Pikirannya seakan meledak. Saat itulah dia menyadari bahwa David telah mengkhianatinya.